Nepos, ngapain nyariin Dokti? Nggak ada kerjaan ya berarti dia ya. Emang dia bukan pengusaha, beda. Pengusaha asli itu kelakuannya nggak kayak dia guys. Ya pengusaha asli itu pasti sibuk, nggak sibuk bikin VT. Kalau dia mah sibuk bikin VT, sibuk pamerin rumahnya yang pinjaman itu, tanahnya yang nggak akan bisa dia buktikan kepemilikannya karena emang bukan miliknya Nepos. Udah, kalian ini masih percaya aja sih dikasih flexing seolah-olah kayak kremesnya dia, seolah-olah kayak rumahnya dia. Fix 1000% itu bukan rumah dia guys. Omongannya Dotif kapan sih meleset? Omongannya Dotif ini fakta, itu bukan rumah dia, itu bukan tanah dia. Ya, itu bukan tanahnya Nepos, bukan rumahnya Nepos, itu semua adalah titipan. Ya, oke? Go, semangat, ju to the doll, lanjutkan duitnya ya, duit pendapatan ju to the doll, Nepos lanjutkan ju to the doll ya, rusakkan generasi bangsa dengan ju to the doll ya, lanjutkan pencarian mata pencarian kamu, ju to the doll. Kalau Tempo bersalah, laporkan Tempo. Kenapa kau tidak berani melaporkan Tempo? Karena itu adalah fakta bahwa suami Nepos terlibat dalam ju to the doll. Ya, oke. Apalagi, Dok update. Dok, cara ngatasin dermatitis perioral atau DPO. Ngatasin DPO back to basic skincare. Back to basic skincare itu adalah facial wash, sunscreen, moisturizer dan sunscreen. Kalau Doktif, karena Doktif ngomong begitu karena sunscreennya Doktif sudah ada moisturizer. Tapi kalian bisa menggunakan brand apapun, dari merek apapun ya, asal kembali ke basic skincare. Basic skincare apa? Facial wash, moisturizer, dan sunscreen. That's it. Perjuangan kalian untuk melawan DPO itu memang agak ribet dan panjang. Jadi sarannya Doktif, kalau kalian curiga, oh ini kayaknya ada obat kerasnya nih, misal begitu. Kalian jangan langsung dilepas, tapi diselang-seling dulu. Diselang-seling dulu, day on, day off. Jadi hari ini pakai, besoknya moisturizer, besoknya pakai, besoknya moisturizer. Selang-seling dulu. Nanti setelah selang-seling, baru kalian lepas bener-bener. Gitu ya. Jadi supaya kulit kalian nggak kaget banget. Gitu ya. Ya udah dijawab ya. Iya dong. Dok, jangan diladenin katanya Dok. Kasusin, kenapa kasusin aja Dok TV-nya? Kan memang suaminya Nepos emang terindikasi kuat banget terkait dengan ju to the doll gitu. Kalau mau kasusin majalah Tempo. Nggak berani guys, nggak berani nih. Potong nih telinganya Dok TV nih kalau dia berani kasusin majalah Tempo. Majalah Tempo itu nggak pernah ngasih berita hoax, itu fakta. Iya. Dah, kalian jangan percaya sama Dokti, percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oke? Oke ya. Sama-sama burung. Kamu juga ya burung, dilancarkan usahanya. Amin ya Rob. Habis dia namanya burung sih. Night cream, Ibu Hebring. Ibu Hebring night cream besok sayang ya. Besok Doktif ambiarin night cream di jam 11. Pokoknya besok tunggu aja. Semua produknya Doktif, tapi hanya produknya Doktif ya, karena bukan Mega Live Showcase. Jadi hanya produknya Doktif, dan Doktif ambiarin produk barunya Doktif di harga khusus, harga launching. Ya, khusus harga launching besok. Terus apa lagi? Dok sudah nonton videonya tapi pakai nama Sarno. Ih, nggak berani pakai nama asli kan? Nggak berani, ya kan? Nggak berani. Diplesetin. Siapa itu Sarno gitu ya? Nggak berani karena dia tahu dia sudah dilaporin sama Doktif. Sebentar lagi dia pusing dengan sendirinya ya. Jadi sudahlah. Jadi Doktif udah nggak mau ngebahas dia lagi karena nanti biar Allah yang menjawab perbuatan mereka semua. Golongan munafik akan bersatu. Ya. Golongan orang munafikun akan bersatu dengan sesama orang munafik. Geng tikus akan bersatu sama seperti Kim. Ya, Doktif pastikan Kim ini orangnya sangat manipulatif. Ya, dia nemplok ke sana ke sini, yang ada duitnya dia templokin. Ya, tapi sekarang Doktif juga punya bukti-buktinya bagaimana dia memutarbalikkan fakta. Tapi kan mereka emang geng tikus itu kan memang tukang membolak-balikan fakta. Dibilang Doktif yang meres, padahal mereka yang pengen nyuap. Udah jelas-jelas bukti suapannya ada, tapi nggak terekspos di media karena Doktif nggak pernah punya jasa mujair. Beda sama si Ratu Flexing.
sama si Raja Flexing. Mereka berdua punya jasa peternakan mujair. Gitu, mereka keluar duitnya, wih, gitu kan? Gitu, duitnya untuk membayar mujair tuh nggak berseri karena mereka ingin menggiring. Kalian nonton Superman deh, film Superman guys, itu jelas banget. Di film Superman itu ada para monyet-monyet yang bikin penggiringan opini, persis banget kayak ternaknya si mujair. Tapi kalau ternaknya mujair kan manusia, kalau di film Superman itu digantikan dengan monyet gitu lah, itu persis. Jadi seolah-olah kayak, Superman itu adalah ingin menghancurkan orang di muka bumi gitu. Udahlah pokoknya persis banget tuh, nonton aja film Superman kayak monyet-monyet gitu. Itu kelakuannya. Oke? Semua lihat ini kayak Amelia kayak begitu. Iya kan? Wih, bagus banget loh mujair-mujairnya. Bisa diajakin nggak teman-temannya di sini? Bisa nggak? Kenapa sih kok harus kalian menyerang Doktif, harus rombongan? Kenapa sih? Gitu. Kenapa sih kok nyerang-nyerang harus rombongan, nggak bisa ya? Ngenain Doktif 20M nggak bisa ya? Nggak akan pernah bisa. Gitu. Love you too, Viviet. Aduh. Tapi kalau ada harganya, Sal, nih Doktif ajarin ya supaya otak kamu nyampe, ya kan? Karena otak kamu nggak akan nyampe, ya. Kalau emang produknya approve, produknya itu bagus, nggak overclaim, ya. Terus pengen ngajakin Doktif kerjasama nih, misal nih kayak G2G, produknya kan semuanya bagus tuh, nggak overclaim. Ngajakin Doktif kerjasama jadi BA dibayar 50 miliar gimana? Kalau jadi kamu tolak, Sal? Kamu tolak nggak, Sal? Endorse? Kamu tolak nggak, Sal? Mikir otaknya. Terus artis-artis yang di endorse tuh gimana dong? Kenapa kamu nggak serang tuh? Emang produknya bagus terus kenapa? Jangan ngiri. Kalau emang bisa ada yang mau ngendorse Doktif dengan puluhan miliar, kenapa kamu yang panas? Kenapa para mujair panas? Terserah mereka dong, brand-brandnya mau ngendorse Doktif. Kenapa kalian yang panas? Kecian, gak ada kerjaan ya? Gak dapet ya, dapetnya dari duit-duit receh, mujair. Kecian. Kalau Doktif mah, brand-brandnya kalau emang Doktif jatuhin, kenapa gak ada yang nuntut Doktif? Tutut dong Doktif, tutut. Gak bisa ya, karena emang gak akan pernah bisa, tahu. Thank you Naruni, semangat. Mujair siapa sih? Ya Allah, mujair itu orang-orang yang digunakan, namanya ada agensi bujer namanya mujair ya. Mereka itu dibayar oleh para raja dan ratu flexing, para owner, para mafioso skincare itu guys. Untuk apa? Untuk menyerang kredibilitas daripada Doktif, memutarbalikkan fakta. Pokoknya ngarang cerita kabeh. Tapi mereka melaporkan Doktif nggak bisa. Jadi karena melaporkan Doktif nggak bisa, buktinya apa yang di Medan? Ya, untuk Kasat Reskrim, siapa namanya Kasat Reskrim yang di Medan? Ya, Doktif nggak kenal Kasat Reskrim Medan. Doktif taunya sama Kapolres Medan, Bang Gideon. Doktif yakin Bang Gideon, ini kasusnya Doktif kan jadi tersangka di Medan, Polres Medan, Bang Gideon. Bang Gideon, Doktif yakin Bang Gideon nggak ngerti apa-apa soal ini. Sama seperti Pak Haryo Kapolres Palembang. Ya, Pak Haryo ini sebagai Kapolres Palembang tegak lurus. Ya, Pak Listio Sigit Prabowo ini Pak, salah satu anak buah Bapak ya, yang sangat tegak lurus itu adalah Pak Haryo Kapolres Palembang. Beliau mungkin adalah satu-satunya Kapolres yang berani melawan Suneo. Karena beliau melihat fakta yang sebenarnya. Ya, padahal beliau mengenal seorang Suneo. Tapi beliau melihat fakta yang sebenarnya. Ya, gitu. Dan sekarang Doktif mau berkenalan dengan Bang Gideon. Pak Gideon sebagai Kapolres Medan. Pak Gideon, Doktif menduga ada anak buah oknum-oknum di Polres Medan yang melakukan apa sih istilahnya, ada kesalahan prosedur dalam menetapkan Doktif sebagai tersangka. Ya, jadi Pak Gideon, Doktif mohon atensi kepada anak buahnya ini, apakah sudah menjalankan sesuai dengan aturannya, Pak Gideon. Ya, karena sesuai dengan kemarin kita gelar perkara khusus di Mabes.
ya, itu banyak prosedur langkah-langkah yang dilewati oleh penyidik di Medan. Makanya sampai sekarang statusnya Doktif hanya sebagai tersangka, tapi nggak bisa naik. Ada apa? Kenapa? Karena memang pada saat digelar perkara khusus, seorang bokir mengakui bahwa dirinya memang seorang justiper. Ya, itu juga sempat kita agak tersenyum simpul sih sebenarnya. Jadi Anda mengakui loh di depan kita semua bahwa Anda adalah seorang justiper yang memasukkan barang-barang skincare dari Thailand ke Medan melalui Bandara Kuala Namu dan disita oleh Bea Cukai Kuala Namu. Ya, jadi untuk penyidik silakan datangi itu Bea Cukai Kuala Namu. Betul nggak yang Doktif omongin? Ya, jadi sebelum menetapkan tersangka, tolong ya penyidik ini benar-benar belajar kasusnya. Jangan sampai ada dugaan titipan. Ya, kenapa? Karena Nepos ini kan maklar, Markus, ya kan, sampai berangkat ke Medan berusaha untuk mengintimidasi dugaannya, ya. Jadi sekarang Dokter bilang untuk Bapak Gideon sebagai Kapolres Medan, Pak, Bapak Dokter mohon untuk mengawasi nih atensi anak buahnya, jangan sampai merasa terintimidasi oleh Nepos, ya. Tetap tegak lurus, Pak, ya. Kalau memang Dokter salah, silahkan Dokter siap. Tapi kalau Dokter benar, jangan malu, ya. Jangan malu untuk menyelesaikan kasus ini, dihentikan. Jangan malu. Kan Bapak itu sebagai aparatur negara itu harus lurus, Pak, nggak bisa dibayar, ya kan? Dokter yakin Pak Gideon pun nggak ngerti apa-apa ini. Tapi kalau nanti Pak Gideon tahu sama seperti kasusnya Pak Haryo, Kapolres Palembang, nah silakan Pak dilihat dengan mata dan hati Pak Gideon. Ya, karena fakta dan data terpampang dengan jelas bahwa seorang bokir memasukkan barang-barang yang terindikasi mengandung merkuri ke Indonesia dan itu jelas melawan aturan Badan POM. Gitu. Oke? Oke guys ya. Ini Dokter juga sekalian mau persiapan pulang, Dokter lagi nggak sholat, oke? Dokter pamit. Besok ya guys ya kita ketemu launching ini dari atas. Harganya diskon di atas 50% hanya untuk launching. Oke, semua produknya Dokter ambiarin dari yang udah dibawa ke sana. Glowing night cream, gold serum, retinal, sabun, sunscreen sama spray serum. Oke? Oke guys ya, Dokter pamit. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mungkin Hajar ada yang mau dikatakan? Apakah Dokter stres, Dokter panik, Dokter takut? Coba dong cerita. Enggak. Tuh ketawa doang sih. Tambah. Aduh. Hah? Coba dong, cerita dong karakternya Dokter gimana digituin, ha? Aduh, gimana ya? Karakternya semakin itu semakin membara. Oh, enggak, tuh ada yang bilang itu. Oh, itu sindikat gimana? Menurut Hajar gimana? Apakah Dokter Sindikat apa? Hah? Tuh ada yang ngomong. Hah? Kenapa sih kok kalian itu kok masih percaya aja? Otaknya dipakai ya, daya pikirnya dipakai ya. Kalau sindikat, kenapa sampai sekarang masih bebas, masih jaga, besok mau jalan-jalan, ya? Kenapa mikir otaknya dipakai ya? Udah, sekarang kalau kalian masih mau percaya sama giringan para nyemot-nyemot itu, kok di Superman dia nyemot, kalau di Superman jadinya nyemot ya. Tapi kalau di Indonesia orang sih sama robot. Caranya taunya itu robot gimana guys? Private. Terus nggak ada itunya, likes-nya gede banget padahal dia nggak pernah bikin konten. Nah itu udah robot semua. Udah ya. Oke guys ya. Berarti balik. Love you, thank you. Baik, jaga kesehatan, save your money, jangan FOMO. Hati-hati kalau udah cocok di satu brand, lanjutkan. Jangan gonta-ganti. Ya, namanya apa sih? Namanya hemat. Terus jangan FOMO, terus jangan be smart buyer di kondisi ekonomi seperti ini. Ya, jadi pembeli yang cerdas. Oke? Oke guys ya, love you all. Bye. Assalamualaikum.